Setahu saya Fortuner ada di Indonesia itu di tahun 2005. Memang Fortuner sejak lama dikenal sebagai mobil pengusaha dan pejabat, teman-teman. Jadi maka tidak heran sampai sekarang kalau identik dengan orang yang pakai Fortuner itu adalah bos gitu ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa pakai Fortuner. Mungkin karena desainnya yang gagah, maskulin, besar, kemudian harga barunya teman-teman, harga barunya juga mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Bren Gana Purwa dan ini adalah review Fortuner tahun 2010 tipe V berpenggerak 4 roda. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kita akan lihat Fortuner ini dari depan, teman-teman. Desainnya menurut saya untuk 2010 sudah mengalami penyegaran di beberapa bagian, terutama di bagian sini, grill ini. Lebih kelihatan modern, ada warna grey-nya. Grey apa sih ini? Coklat grey gitu ya. Ada metaliknya, teman-teman. Kalau kita lihat dari jauh mungkin tidak begitu kelihatan, cuma kalau kita dekatin, detailnya menurutku cukup baik. Cuman beberapa kekurangan di ini menurut saya, entah semua Fortuner atau hanya di tahun ini, beberapa saya temui ininya lepas, entah karena getaran atau apa kurang tahu. Emblem ini pada lepas, teman-teman, tapi ini ada yang jual kok, itu teman-teman. Kemudian untuk yang 2010 ini sudah Pro-G. Kalau kondisi lampu mati menurut saya kelihatan modern ya, kelihatan futuristik lah ya. Cuman ketika lampu mulai dinyalakan, Pro-G itu di dalamnya adalah memakai lampu halogen biasa. Artinya kalau dinyalakan semuanya dari sini, dari fog lamp sampai lampu kota ya, kemudian headlampnya, low beamnya itu kuning. Jadi kalau nyala malah kelihatan kurang bagus menurut saya. Maka dari itu banyak dari user Fortuner tahun ini mengganti bohlamnya pakai LED atau HID biar nyalanya putih, karena identiknya Pro-G itu warnanya putih. Dari sisi depan sih menurut saya cukup sudah segar ya daripada tahun sebelumnya. Cuman untuk saya pribadi lakukan sini nih, nggak tahu kenapa jadi menurutku kurang ya, entah kenapa ya. Jadi mobilnya kelihatan kecil kalau lihat lakukan sini. Makanya mungkin yang sudah grand itu berubah agak lebar gini, teman-teman. Tapi sudah diantisipasi ternyata di desain untuk faceliftnya, teman-teman. Ini kan 2010, berarti generasi yang terakhir untuk desain seperti ini. 2011 itu desainnya sudah berubah. Teman-teman, untuk spion tanduknya ini bukan hanya variasi, teman-teman. Jadi saya yakin jarak ini kan bawaan dari sana, nggak dipasangin sama kita. Ini asli, jadi ini kalau dilihat dari driver, sisi sini memperlihatkan moncong depan. Karena nggak ada sensor parkir depan, artinya ini real ya. Kita lihat depan supaya kalau misalkan parkir atau di depannya ada mobil itu nggak nabrak. Lah sisi samping sini memperlihatkan roda sebelah kiri. Jika kita mengendarai di jalan raya, menurut saya ini nggak begitu penting lah ya kalau nggak crowded gitu. Tapi kalau kita mengendarai di jalan-jalan kecil karena mobil ini besar, kita butuh melihat ini karena feeling kita nggak cukup untuk mengakomodasi kendaraan ini bisa pas atau tidak. Jadi ini nggak cuma pasangan tapi ini berfungsi, teman-teman. Kemudian untuk dari samping handle chrome-nya menurut saya yang membuat mobil yang tipe Fortuner tipe V ini kelihatan lebih lebih mewah lah ya, karena ada chrome-nya ini. Jadi kelihatan menonjol. Bayangkan seandainya ini warnanya hitam, looknya akan berbeda. Kemudian tetapi chrome-nya ada di sini. Chrome-nya ada di sini. Menurut saya malah kurang ya, terlalu too much lah ya menurut saya sih. Tapi kalau teman-teman suka ya terserah. Cuman kalau menurut saya ini too much, adanya ini hitam malah lebih simpel, teman-teman. Tapi kalau untuk ini menurutku sedikit tetapi sangat mempengaruhi desain ini. Kemudian untuk samping sini ini saya dipasangin sendiri ya, nggak bawaan dari sana, karena memang untuk dekal 4x4 ini hanya ada di tahun 2013 ke atas untuk Fortuner yang berpenggerak 4 roda. Kalau dari samping, kalau belum diganti velgnya,
masih terlihat jadul teman-teman, karena memang desain sekarang VRZ sudah seperti itu, masih terlihat jadul. Tetapi ketika kita sudah ganti kaki, menurutku desainnya jadi lebih segar. Teman-teman, kita lihat desain Fortuner ini dari belakang. Ini masih ada tulisan Toyota Fortuner, ya, fotonya sangat besar ya, dan emblem V dan 2.7-nya. Kemudian kalau kita lihat dari desain secara keseluruhan, sebenarnya kalau Grand itu perbedaannya hanya di stop lamp dan di bumper. Ada sebagian orang yang menyukai desain Fortuner yang generasi ini di 2010-an lah ya. Karena ada yang beranggapan kalau desainnya lebih timeless, ya mungkin lebih klasik itu ya, klasik dan timeless. Di belakangnya karena stop lampnya masih lurus-lurus. Kalau yang Grand kan sudah ada lekukan-lekukannya dan membulat-membulat, malah terlihat, ada yang menganggap terlihat seperti stop lamp variasi atau enggak OM-nya dari sananya. Cuman selera kembali ke selera, kembali ke personal, dan mungkin itu bisa objektif bisa subjektif. Untuk saya sendiri sih, untuk desain yang tahun ini saya suka lebih simpel gitu menurut saya, yaitu bisa dibilang timeless. Nah, kemudian untuk warnanya cuma ada dua teman-teman. Ini untuk lampu mundur, kemudian rating ini menyalanya kuning, kemudian ini seperti terlihat seperti LED ya, ada bintik-bintik gitu kalau nyala, cuman aslinya dalamnya halogen. Teman-teman, kita sudah ada di depan persis Fortuner 2010, dan ini adalah ruang mesinnya. Simple dan rapi teman-teman. Simpel banget ini, cuman ada mesin, kemudian yang kesini adalah filter, aki di sebelah sini, kemudian di sini radiator. Simpel banget, nggak ada cover engine atau apa yang membuat jadi rapat gitu. Jadi semua bisa kita lihat, bahkan coilnya ini bisa kita pegang, karena memang nggak ada engine covernya. Teman-teman, ini berkapasitas, mesin ini kapasitasnya 2700 cc. Kalau ini automatic transmission, hanya ada transfer case di sana untuk pengaturan pergerakan roda 4 rodanya. Jadi mesin ini juga sama yang dipakai dengan yang 4x2 yang bensin, akan tetapi hanya perbedaannya hanya di transfer case saja. Untuk konsumsi BBM-nya sepengalaman saya 1:8 teman-teman. 1:8, 1:9. Jadi kalau dibilang boros ya boros, dibilang enggak ya enggak. Kalau dibandingkan dengan CR-V, kemudian yang hampir se-cc ya 2500, menurut saya perbandingan BBM-nya konsumsinya 11-12 atau hampir sama. Jadi kalau dibilang lebih boros juga bisa dikatakan enggak juga. Ini sudah ABS teman-teman. Selama saya memakai unit ini hampir nggak pernah servis sama sekali, maka saya bisa pastikan dari sektor kaki, apalagi mesin mobil ini sangat-sangat badak, nggak ada masalah apapun. Lah, penyakit yang sering dialami di seri mesin TR ini adalah di seal coilnya. Jadi belum tentu coil bocor, tetapi kalau sealnya bocor, dia kinerja coilnya berkurang, maka dari itu tenaganya akan sangat-sangat ngedrop. Makanya kadang ada yang bilang yang bensin nggak ada tenaganya. Barangkali perlu dicek teman-teman untuk sektor pembakarannya di coilnya terutama. Mungkin ada yang mati atau kurang pas pemasangannya. Itu bisa kesalahan pas servis atau apapun ya, karena kan mobil sudah lama, jadi mungkin bisa pindah-pindah bengkel. Sementara kemampuan bengkel yang satu dengan yang lain pasti beda, apalagi bengkel non resmi. Kalau bengkel resmi standarnya kan ada. Kemudian untuk mengakali, walaupun sehat, mobil ini memang menurut saya agak kurang tenaganya. Lah, untuk mengakalinya jangan di remap dulu, karena remap itu mahal, 2 juta lebih. Bisa dirubah di sensor airflow di sini teman-teman. Ada, tapi saya nggak tahu caranya. Setahu saya kemarin pas ini lemot, saya bawa ke bengkel, kemudian dibersihin semuanya, packingnya ditata lagi, dipasang lagi, slep. Kemudian sensor airflow-nya dirubah sedikit. Dan menurutku tenaganya sudah sangat-sangat berubah. Saya pikir untuk hal seperti itu tidak kriminal lah ya.
kan rubah dikit, nggak diapa-apakan mesinnya. Jadi aman teman-teman. Mesin aman, mobil ini untuk pendinginannya juga bagus, suaranya juga menurut saya halus, perawatannya sangat mudah. Jadi memang mobil ini memang cocok untuk harian teman-teman. Toyota ya, luar biasa memang. Teman-teman untuk sektor kaki terutama di ban bawaannya Fortuner 2010 ini ring 17, untuk profilnya 265 65 ring 17, gampang kan? 265 65 ring 17. Jadi untuk lebar dan tingginya itu belakangnya ada 65-nya sama. Ini saya ganti velg ring 17 teman-teman, cuman bannya masih sama dan untuk ukuran lingkarnya ininya sama ring 17. Jadi saya nggak ganti ban, hanya ganti velg saja. Ini masih pakai ban bawaannya. Ini keluaran tahun 2019. Jadi masih cukup baik ya. Belum terlalu tua-tua amat, karena kalau mau ganti juga kemarin agak lumayan. Jadi saya pakai ban bawaannya karena ini masih empuk juga nih. Dan untuk ban HT ini dalam kabin termasuk tidak berisik. Jadi hampir tidak ada suaranya, hampir sama dengan ban-ban yang digunakan di Innova atau Camry gitu-gitu. Entah memang sistem ininya yang jauh ya, atau memang peredamannya bagus, atau memang bannya. Karena ada beberapa mobil yang pakai ban HT aja sudah berisik teman-teman. Tapi ini bawaannya memang HT dan di kabin tidak terdengar apa-apa. Teman-teman, adalah penampakan bagasi Fortuner tahun 2010. Luas kalau ininya dilipat, untuk kursi bagian belakangnya dilipat. Tapi kalau untuk misalkan kursinya ini ditempatkan seperti semula, bagasinya hanya segini teman-teman. Ini muat koper paling 2 yang agak besar ya. Maka dari itu ya sebenarnya untuk bagasinya nggak luas-luas amat, cukupan aja. Tapi kalau untuk mau dipakai cuma 2 baris, sininya luas banget teman-teman. Ini mobil-mobilan anak-anak yang kecil itu yang bisa dinaikin itu kayaknya masuk, luas. Teman-teman, kita sudah berada di dalam kabinnya Fortuner 2010 bensin tipe V. Dan untuk driver menurut saya dimanjakan karena di tahun segitu sudah ada steering switch control, ada MID control di sini. Penumpangnya juga dimanjakan dari AC-nya sampai belakang, kemudian ada cup holdernya di tengah sini. Kemudian di sana juga banyak AC-nya juga oke di belakang, kemudian MID-nya juga itu di tengah, bisa dilihat sama orang-orang dari penumpang ya, passengersnya bisa lihat untuk range BBM-nya, kemudian konsumsinya, derajat suhu di luar. Tuh, konsumsi BBM-nya average-nya dalam kota 7,9 km per liter, artinya 8 lah ya, 8 km per liter. Ya untuk cc hampir 3000, menurutku masih aman lah ya, masih irit lah. Teman-teman, untuk sisi driver ya, ini sudah kulit setirnya, klakson bawahnya memang ini tin, tapi tinnya nggak tin yang mini-mini, tinnya tuh kelihatan maskulin teman-teman, lihat nih. Oh, jadi kalau kamu klakson temen atau orang di depan tuh akan kelihatan, oh ini mobilnya gede nih kayaknya nih gitu. Kemudian untuk di sisi sini ada power window, autonya naik turun. Cuman untuk si driver semuanya yang lainnya masih biasa nih, naik turunnya masih normal biasa, bukan auto ya, autonya cuman di sini. Kemudian ada central lock, kemudian ada untuk pengaturan power window ya, aktif dan non aktif. Kemudian untuk membuka pintunya sudah chrome asli bawaannya, dan ini materialnya bagus teman-teman, karena dari tahun segitu sama sekali nggak ada lecet atau apapun nih. Masih halus banget kayak baru. Materialnya menurut saya biasa teman-teman nih. Ya, dari sini pun biasa. Cuman ini kuat. Lihat nih, nggak ada yang lecet atau nggak ada yang pudar sama sekali. Bahkan di bagian sininya ini kan artificial leather ya, atau bukan kulit asli. Tapi ini masih bagus banget nih. Mobil ini belum di salon, belum masuk ke salon sama sekali. Dan interiornya lihat nih, bersih banget nih. Jadi ini memang bahannya biasa aja ya, tapi terlihat kuat, dan ini gampang banget dibersihkan. Kalau misalkan kotor dilap aja bisa. Ini belum dilap atau belum diapa-apakan sama sekali dari semuanya nih. Ini bahannya biasa teman-teman, cuman memang kuat, luar biasa. Tidak ada bunyi rattle apapun, tidak ada bunyi ketek-ketek, ngik itu nggak ada.
Kemudian untuk setirnya teman-teman, ini hanya tilt ya, belum teleskopik, hanya bisa diatur naik turunnya. Dan naik turunnya itu nggak banyak nih, sedikit banget. Sedikit banget nih. Kemudian istimewanya untuk yang tipe V yang banyak orang suka, mungkin di bagian driver itu joknya sudah elektrik teman-teman. Kalian akan sulit menemui Fortuner yang elektrik karena mungkin yang kalian tahu Fortuner tipe G itu memang tidak elektrik. Jadi kalau mau naik turun harus diputar-putar gitu. Jadi kalau sambil nyetir nggak bisa, harus berhenti dulu, susah. Untuk bagian speedometer desainnya emang menurutku terlihat agak tua ya, dan terlihat biasa aja. Ya memang interiornya menurutku biasa aja teman-teman. Tapi ini menurutku memang sudah kerasa tuanya teman-teman. Kemudian untuk kisi-kisi AC-nya seperti ini biasa aja. Kemudian untuk yang tengah tuh nutupnya sama kayak di samping kanan nih, kayak gini. Cuman ini untuk meskipun nutup, ini masih ada aliran udara dari dalam ya, nggak bener-bener nutup teman-teman. Untuk AC-nya sudah digital, untuk temperaturnya digital, kemudian hembusannya juga digital. Untuk tipe hembusannya juga terpisah-pisah nih, untuk ke depan saja. Kemudian untuk atas bawah, kemudian ke bawah aja. Off-nya juga pakai tombol ini teman-teman. Nah untuk menyalakannya pakai mode ini bisa. Sorry ini. Cut ya nanti ya. Ini off-nya teman-teman. Nah ini untuk menyalakan. Hazard defogger belakang. Kemudian itu untuk mematikan dan menyalakan sensor parkir teman-teman. Nah ini matikan bisa. Ini untuk pengaturan AC di bagian penumpang belakang. Area sini ada 2 power outlet teman-teman, dan ini semuanya nyala. Ini untuk pemantik rokok, kemudian ini untuk power outletnya ada tutupnya. Nah seperti ini. Semuanya bisa dipakai untuk charging ya, nih bisa. Ini seperti ini. Jadi enak nih kalau misalkan ada 2 sampai belakang ini panjang, bisa dipakai semuanya, bisa ngecas. Untuk keamanannya mobil ini hanya ada 2 airbag ya, untuk penumpang depan 1, untuk driver 1. Nah kemudian untuk audionya atau entertainmentnya, mobil ini untuk entertainmentnya sangat-sangat biasa menurut saya. Hanya ada suara Twitter yang menurutku cukup jernih ya, cukup kemerincing bagus. Tetapi untuk bassnya hampir tidak ada teman-teman, jadi flat. Nah waktu itu pas saya pakai, loh ini flat banget mobil, nggak ada bass sama sekali. Kemudian untuk mengakalinya kita bisa pasang bass eksternal ya, yang bisa di bawah kolong itu. Kalau di belakang mungkin mengganggu kalau mau naruh barang karena makan tempat. Ada bass kolong yang tipis, slim, kecil itu yang harganya 1 jutaan, dan itu sudah sangat-sangat merubah suaranya yang jadi lebih berwarna, lebih enak gitu loh. Karena aslinya hampir nggak ada bassnya. Kemudian untuk ini karena tipe V dan 4x4, mungkin teman-teman akan jarang melihat tuas ini di sini, karena biasanya di sini ada kayak penyimpanan lagi ya, seperti ini agak lebih besar di situ, atau mungkin dua-duanya sini cup holder ini ya, aku lupa sih. Lah ini adalah tuas untuk pengaturan transfer case teman-teman. Ini, nah, ini N ya depan, kemudian ini L. Nah ini full time four wheel drive, artinya 4x4-nya akan terus hidup. Hanya bisa diatur untuk sistem sistemnya bisa kita pilih modenya, ada ini, ada netral, ada low. Kalau low itu digunakan untuk jalan yang terjal, yang sulit ya, yang harus pelan-pelan teman-teman. Ini pakai sensor, jadi nanti rodanya full time-nya itu dia tidak flat pergerakannya, jadi dia berubah-ubah menyesuaikan medan jalan. Jadi kalau belok dia berubah, rodanya depan berapa, kecepatannya berapa, samping berapa, belakang berapa, jadi dia dinamis geraknya teman-teman. Joknya bawaannya kulit, akan tetapi ada kekurangan menurut saya, jadi di bagian sini agak gampang robek teman-teman, karena ini perpaduan antara kulit dan fabric, kulit dan artifisial ya, jadi kayak
kulit buatan ya, yang kulit buatan ini lebih mudah rusak. Jadi kalau kita sering pindah-pindah naik turun, yang bagian ujung sini biasanya pada robek. Tapi ini masih aman sih. Kemudian ada tempat kacamata di sini yang bentuknya sama dengan punya Innova V 2005. Jadul banget ya. Ya memang udah lama teman. Kemudian di sini nggak ada kaca untuk mengaca ya. Cuma untuk penumpang ada nih. Tapi nggak ada lampunya teman. Jadi kalau pakai lampu pakainya ini. Dan ini masih halogen semua, lampunya warnanya kuning dari depan sampai belakang. Ini bisa diatur on, off, dan untuk ikut pintu ya. Kalau buka pintu dia nyala. Kalau ini hanya di sini aja teman-teman pengaturan. Teman-teman, untuk baris kedua ini posisi duduk kita akan lebih tinggi dari baris depan. Jadi mobil ini bertingkat gitu teman-teman. Jadi kalau drivernya di sini itu nggak harus tolong menunduk gitu, nggak, kita bisa lihat depan dengan jelas. Makanya kalau kita di belakang itu malah bisa visibilitasnya bisa banyak banget kanan kiri, enak. Jadi kalau untuk keluarga, anak-anak kan kecil lebih pendek. Jadi kalau di belakang mungkin bisa lihat depan lebih gampang. Dan anehnya menurut saya pribadi, Fortuner ini lebih nyaman di bagian sini. Jadi ini adalah tempat duduk paling nyaman di Fortuner menurut saya. Depan itu masih ada kerasa guncangan roda depan ya, karena ini memang leather frame, jadi nggak bisa kayak monocoque yang smooth, yang nyaman, yang basisnya kayak sedan. Jadi ini lebih ada getar-getarnya lebih kerasa. Jadi kalau di bagian depan karena mungkin masih dekat dengan roda depan masih agak kerasa. Untuk legroomnya juga sangat luas nih, sangat luas. Dan ini bisa diatur maju mundurnya. Ini mentok ke depan nih, ini masih segini nih, sangat luas. Tapi untuk belakang emang nggak begitu luas teman-teman. Untuk depannya aja yang tengah aja nih yang luas. Kemudian ada handrest di sini, walaupun dia cukup sederhananya hanya seperti ini aja. Ini kulit juga sudah. Lah kekurangannya lagi untuk Fortuner dan Innova ya, untuk kisi-kisi AC bagian penumpang tuh ada gini loh. Cepet cepet kocak gini, cuman memang ini gampang diganti, yang jual banyak. Tapi walaupun kocak seperti ini, kita ketika jalan itu dia nggak bunyi loh, anehnya di situ. Aku sampai heran, mobil ini kenapa nggak ada bunyi-bunyi aneh gitu ya. Kita akan coba test drive Fortuner bensin ya. Ini 4x4 di jalan aspal. Ini yang saya bilang tadi loh, road noise-nya hampir ya biasa aja gitu, walaupun banyak HT itu nggak yang berisik, itu nggak ada. Cuma kadang ada suara deng itu memang mungkin misalkan ada jalan berlubang tuh ada deng ya, wajar lah ya, benturan antara ban dengan jalan permukaan jalan yang nggak rata agak terdengar, mungkin karena jenis frame-nya yang leather frame teman-teman. Lah untuk karakter suspensi mobil ini agak stiff, cuman ya nggak keras-keras banget teman-teman. Jadi dia nggak yang mentul-mentul gitu kayak, mohon maaf, kayak Innova itu enggak. Jadi dia lebih stiff sedikit, cuman tetap ada kerasa nyaman, empuk sedikit juga teman-teman. Jadi kalau misalkan menurutku ya, kalau mobil ini dimuati banyak malah tambah nyaman. Tambah enak itu loh, suspensinya bekerja dengan maksimal ya. Tapi kalau hanya sendirian itu getaran rodanya, pergerakannya itu lebih kerasa di badan gitu. Jadi alangkah lebih baiknya misalkan diisi paling nggak 4 orang atau 5 orang mungkin lebih nyaman. Lah karena ini bensin jadi lebih nggak ada suara gitu loh. Kalau kita kan identiknya kalau mobil Fortuner atau Pajero itu kan diesel, jadi ada suara mesin yang masuk ke dalam kabin sedikit. Kalau karena ini bensin jadi kayak nggak ada suara, seperti biaman. Lebih kedap teman, jadi lebih kedap. Nah ini lewat jalan makadam ya, jalan batu-batuan gitu, ini masih berterima sih, nggak yang sampai gini-gini gitu.
saya ingin menginformasikan info harga untuk Fortuner bensin biar panjang ya, dari 2005 sampai 2010 bisa di angka 150 sampai 200 juta untuk yang bensin. Kalau diesel mungkin bisa di angka di atas 180-an sampai 200-an. Kemudian itu untuk 4x2. Akan tetapi untuk 4x4 memang barangnya nggak begitu banyak. Mungkin kisaran harganya di 2010-an ya, di angka 200-an lah, bergantung dengan kondisi mobil teman-teman. Kemudian untuk PKB-nya, karena ini untuk unit ini yang saya tahu ya, ini PKB-nya 7 jutaan, karena mungkin 4x4 itu jadi pajaknya agak lumayan. Ini pemilik pertama belum progresif, memang pajaknya segitu. Saya rekomendasikan apa tidak, menurut saya bisa dijadikan opsi. Kalau butuh unit yang tinggi, kemudian sudah berkeluarga, kemudian medan jalannya nggak begitu bersahabat ya, insya Allah untuk unit ini kakinya kuat, kemudian penggerak roda belakang, jadi untuk daya jelajahnya lebih luas gitu ya. Saya rekomendasikan karena satu, ini perawatannya mudah, kemudian spare partnya banyak. Saya rasa kok nggak pernah rusak jadi aman. Kemudian kalau misalkan teman-teman mempertanyakan kira-kira mobil ini opsi lain selain Fortuner ini apa ya? Kalau dari saya yang leather frame ya, SUV, MPV itu bisa ke Everest. Kenapa saya dahulukan Everest? Itu harganya sudah cukup bisa bersahabat, mulai 120 barangkali di awal-awal tahun 2008 itu, dan ada versi 4x4-nya Everest diesel teman-teman. Perawatannya juga saya kira mudah, karena temen di kampung seperti saya di Semarang bagian atas yang nggak kota itu juga ada yang pelihara. Artinya kan kalau orang kampung bisa pelihara, berarti yang teman-teman yang rumahnya di kota lebih berani lagi, karena mungkin toko spare part lebih banyak. Kemudian setelah itu bisa ke Pajero Exit yang 2009, itu juga 200 jutaan, itu diesel, karena Pajero yang bensin itu barangkali ada cuman nggak banyak ya. Jadi kalau dari saya rekomendasinya cuman itu teman-teman. Teman-teman, kesimpulan dari review saya hari ini Fortuner bensin ya, lebih khususnya ke bensin saja, karena yang 4x4 itu barangnya tidak banyak. Saya rekomendasikan karena perawatannya mudah, spare partnya banyak, jaringan servisnya luas di seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok ya. Nyaman untuk keluarga, jadi karena yang bensin terutama itu nggak berisik, jadi nyaman ya. Suspensinya juga untuk di jalan tol, karena Indonesia kan sekarang sudah banyak jalan aspal, artinya butuh mobil yang stabil, stiff dan stabil, dan masih empuk juga. Di pasaran banyak, kemudian harga yang untuk Fortuner awal di 2005-an 2006 itu sudah sangat bersahabat. Silakan cek marketplace. Saya rekomendasikan teman-teman silahkan pesan ke BMI jika ingin memesan atau mencari sendiri juga boleh. Saya Franky Yohana Purwa, terima kasih sudah menonton. Apabila ada yang kurang, teman-teman punya pengalaman yang lebih lama lagi memelihara mobil ini, silahkan ditambahkan di komentar. Sampai ketemu di vlog Mas Wahid selanjutnya tentang review mobil bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.